Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi dari saya. Episode yang ke-50. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes! Tetap semangat, be happy, tetap optimis. Hari ini saya berbagi tema tentang kerajaan Allah atau surga adalah seperti biji sesawi. Sangat kecil tetapi berdampak besar. Hari ini kita sangat dirisaukan karena intoleransi terjadi, konflik-konflik terjadi, permusuhan terjadi, bahkan pembunuhan terjadi karena konsep tentang surga, konsep tentang kesucian, konsep tentang kerajaan Allah yang berbeda. Orang berdebat bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat sempurna. Surga adalah segala sesuatu yang sempurna, yang suci. Dan justru akhirnya hanya melahirkan permusuhan, melahirkan kematian, melahirkan peperangan, melahirkan kebencian dan sebagainya. Nah, mengapa Yesus menggambarkan kerajaan Allah atau surga itu seperti biji sesawi? Biji sesawi, biji yang sangat lembut sekali, biasanya disebut dalam bahasa Latin Brassica nigra atau black mustard. Bijinya sangat kecil, baunya harum dan biasa digunakan untuk memasak di masyarakat Timur Tengah. So, mengapa Yesus menggambarkan kerajaan Allah atau surga seperti biji sesawi? Karena bagi Yesus kerajaan Allah atau surga itu bukan soal tempat, bukan soal massa yang banyak, bukan soal gedung atau planet yang besar dan sebagainya. Tetapi kerajaan adalah soal spiritualitas, soal roh yang mengendalikan hidup manusia, soal driving force, kekuatan yang menggerakkan hidup manusia, yaitu spiritualitas yang menyatakan, menghadirkan kuasa Allah atau kehendak Allah dalam hidupnya, serta yang mentransformasi dirinya. Ketika orang-orang berbicara kerajaan Allah tentang kesempurnaan hidup, tentang kesucian tanpa noktah, tentang kehebatan yang tidak bisa diganggu-gugat, tentang kesakralan yang tidak bisa tersentuh dengan keberadaan manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus berbicara justru kerajaan Allah seperti biji sesawi. Kerajaan Allah dimulai dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang marginal, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dianggap lingkaran yang paling dekat dengan neraka, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mengapa? Nah, di sini persoalannya. Justru orang-orang tersebutlah ya
yang berbakti, merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kuasa Allah memimpin hidupnya. Itulah sebabnya ia hidup dalam keselamatan, ia hidup dalam kerajaan Allah, karena hidup orang itu sekarang dikendalikan dengan spiritualitas kuasa Allah. Maria Magdalena, seorang pelacur yang harusnya mati dirazam, tidak layak masuk kerajaan surga menurut konsep dari sebuah komunitas tertentu. Tetapi bagi Yesus, orang ini perlu dibimbing, dikendalikan oleh spiritualitas yang baru. Ibu, pulanglah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat lagi. Lalu Maria menjual hartanya, membeli minyak narwastu, datang kepada Yesus dan mengurapi kaki Yesus. Inilah kerajaan Allah, yaitu spiritualitas yang mengendalikan dirinya. Orang yang tidak merasa layak mendapatkan cinta kasih, tetapi orang yang dapat melaksanakan cinta kasih kepada Sang Penciptanya, maka orang ini hidup dalam kerajaan Allah. Surga telah datang, sedang datang, dan akan datang. Sakeus, sampah masyarakat, penghuni neraka, dianggap orang najis, tidak layak masuk bait Allah. Tapi Yesus memanggilnya, Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Ketika dia berjumpa dengan Sang Surga yang datang dalam hidupnya, ia berkata, Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku untuk orang-orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah aku ambil hartanya. Apa jawab Yesus? Pada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, berarti kerajaan Allah, surga dan keselamatan bukan soal tempat, tetapi soal hidup yang dikendalikan, yang dikemudikan, yang dipimpin oleh roh yang baru, spiritualitas yang baru. Dia kecil tetapi mentransformasi diri manusia. Itulah sebabnya kerajaan Allah tumbuh dalam kesetiaan. Ia berproses bertumbuh menjadi lebih dewasa, lebih rohani. Kerajaan Allah bukanlah membunuh. Kerajaan Allah bukanlah mengutuk orang lain sebagai kafir. Kerajaan Allah bukanlah kebencian, tapi kerajaan Allah adalah sesuatu yang kecil dalam dirinya, tetapi mentransformasi hidupnya. Kecil, kenapa dipakai oleh Yesus untuk mensimbolisasi? Sebab dengan kecil itu justru menggambarkan kuasa Allah, tanda bahwa Allah berperan lebih besar dalam dirinya untuk menumbuhkan dan membesarkan hidupnya. Kecil itu mudah dihancurkan, kecil itu mudah dimusnahkan, kecil itu mudah dilenyapkan, tetapi justru di dalam kekecilan itulah di sana menampakkan ada kuasa yang lebih besar, ada kekuatan yang lebih besar. Di sana menggambarkan Tuhan yang sedang berperan, bukan kesombongan rohani manusianya, bukan kesucian diri manusianya, tapi ada Allah yang berperan dalam hidup orang itu untuk masuk dalam kerajaan surga. So, hasilnya adalah harum, bukan kematian, bukan kebencian. Bagaimana orang berkata tentang kesucian, tentang akhirat, tentang surga, tetapi melahirkan pertumpahan darah,
melahirkan kebencian, melahirkan kemarahan, melahirkan peperangan. Orang diajarkan untuk membenci satu dengan yang lainnya, untuk mengklaim tentang surga, tentang kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata, no, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, dia kecil tapi dia harum dan berguna, dibutuhkan oleh sang petani, bahkan dahan-dahannya untuk burung-burung membuat sarangnya. Inilah surga, kecil tapi dia bertumbuh dalam kuasa ilahi, dalam perawatan surgawi, dan akhirnya dia menghasilkan buah yang berguna, yang harum, yang dibutuhkan oleh semua pihak. Untuk bertumbuh dibutuhkan kesetiaan kepada Tuhan, makanya kecil. Janji, promisi kepada Allah untuk mendatangkan damai sejahtera pada rencana Allah. Itulah sebabnya kerajaan Allah hadir. Allah berkarya dalam hidup kita. Maka doa Salomo kepada Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Surga dimulai dengan kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Salomo tahu untuk menjadi raja sebuah bangsa yang besar, maka faham untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, supaya umat dapat tertolong hidup dalam kerajaan Allah. Itulah yang dibutuhkannya. Maka proses bertumbuh membutuhkan penempaan, membutuhkan masa internalisasi atau pengeraman yang menguji keteguhan, kekuatan, kesabaran, dan juga komitmen kita. Hati-hati, biji yang kecil ini ditabur, dia butuh perawatan, dia butuh konsistensi, dia butuh kesabaran, dia harus teguh melawan segala kekuatan-kekuatan alam yang akan merusaknya. Tapi dia tetap akan bertumbuh menjadi besar. Maka peran Roh Kudus dalam proses kita bertumbuh dalam kerajaan Allah dan surga ini menjadi bagian yang terpenting. Peran Roh Kudus berarti mengajarkan kita untuk tidak sombong, bahwa kerajaan Allah seolah-olah adalah hasil usaha kita yang hebat, disiplin rohani yang hebat, menjalankan segala dalil-dalil agama kita dengan sempurna, maka kita layak bahwa kitalah sang pemilik surga. Tapi kata Yesus, no. Hidup dalam kerajaan surga adalah ketika Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita mencari kebaikan dan kebenaran. Roh Kudus itulah yang menyatukan orang-orang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus di dalam doa kita untuk mendatangkan kerajaan surga dan hidup dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menghujat Yesus. Mengapa Yesus menjadi penghujat Allah? Karena dianggap kerajaan Allah sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Karena perbedaan paradigma. Bagi imam Lewi, ahli-ahli Taurat,
orang-orang Farisi, kerajaan Allah adalah soal tempat, soal kesempurnaan, soal kesucian tanpa noktah, soal segala sesuatu yang sungguh-sungguh tidak tersentuh sedikit pun dengan kedosaan kita. Tapi bagi Yesus, kerajaan Allah, ketika kita hidup dalam kedosaan kita dan kita menyadarinya, lalu kita memohon Roh Allah berkuasa atas diri kita, benih yang kecil ini akhirnya mentransformasi kita dan hidup di dalam cinta kasih Allah menjadi sabda surgawi, maka dia hidup dalam surga. Bagaimana dengan kita? Orang-orang percaya telah dipilih untuk melakukan segala kebaikan dan kebenaran itu. Itulah yang disebutnya hidup dalam kerajaan surga. Ketika orang menyadari bahwa dirinya harus hidup dalam cinta kasih Allah dan dikendalikan, dia sedang datang juga, karena kita terus-menerus diminta untuk menyatakan kasih Allah. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak hidup dalam kesempurnaan, maka kita pun berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Dan terus-menerus, never ending, kerajaan Allah sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Ia bagaikan biji sesawi kecil tetapi mentransformasi diri. Dan yang kecil ini yang mentransformasi hidup manusia akhirnya melahirkan buah-buah roh yang akhirnya berguna bagi Allah, yang berguna bagi sesama kita, dan berguna bagi diri kita sendiri. Inilah pohon kehidupan surgawi itu yang berbuah tentang cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan segala sesuatu yang menyatakan tentang kuasa Allah, cinta kasih Allah yang mentransformasi hidup manusia. Oke, sobat-sobat, yuk hidup terus dalam kerajaan Allah, hidup terus di dalam surga. Sesungguhnya surga itu, kerajaan Allah itu sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Oke, see you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai. Yes.